Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali dilanda prahara terkait dengan mafia peradilan. Belum lagi hilang ingatan publik akibat vonis pidana 8 tahun untuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati akibat kasus suap. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menahan Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk kasus sejenis. Hasbi yang juga berprofesi sebagai hakim tersebut ditahan terhitung 12 Juli 2023 karena diduga menerima suap 3 miliar rupiah untuk pengurusan perkara pidana di Mahkamah Agung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 15 Juli 2023 dengan tema Benteng Mafia Peradilan bersama saya Kevin Egan. Anda bisa turut berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100 dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Egan. Apa kabar Mbak Nunung? Baik, Egan baik. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Pemirsa, seperti biasa kita akan langsung mendiskusikan beberapa hal yang hangat juga diperbincangkan di editorial Media Indonesia pada hari ini. Mbak Nunung, kita akan pertama membahas mengenai kebijakan berkeadilan atasi ketimpangan. Ini merupakan gagasan yang mungkin disampaikan oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dan sudah disampaikan 2 kali, Mbak Nunung ya. Tidak hanya kemudian di Apeksi 2023 di Makassar, tapi kemudian kembali disampaikan di acara HUT ke-12 Garda Pemuda Nasdem di Jakarta. Iya, ini salah satu berita utama Media Indonesia ya hari ini ya Egan ya. Kalau kita ingat Egan, ini sudah 7 bulan ya menjelang pemilu ya. Iya, pasti sudah saatnya semua yang terkait dengan pemilu, kontestasi akan menyampaikan ide, gagasan, programnya nanti mau apa, mau tidak mau. Mereka berharap bahwa semua masyarakat pemilih akan mulai mengenal. Tidak hanya kandidat presiden, tetapi juga partai, begitu kan. Kalau kita masih ingat di Apeksi itu ada 3 calon yang presiden ya, yang calon presiden ya, yang paling punya kans gitu menurut survei gitu kan. Tiga-tiganya menyampaikan pandangannya tentang langkah ke depan, kemudian juga iklannya sudah mulai kan. Tidak cuma partai besar, PSI juga sudah mulai melakukan gitu kan. Ini Demokrat juga pidato AHY gitu. Jadi tidak heran kalau kemudian capres-capres juga mulai menyampaikan gagasannya. Ya, kalau disebutkan Pak Anies ini ya tentang keadilan, bahwa semua kebijakannya nanti akan tidak hanya untuk orang di atas, tapi juga orang menengah, juga orang yang di bawah gitu. Tidak cuma yang mampu, tapi juga yang tidak mampu. Pemerataan itu kan yang dimaksudkan kan. Kemudian pembangunan manusia itu paling tidak masyarakat bisa mulai menilai siapa yang mau dipilih dan sesuai kepentingan dia atau tidak. Gitu kan? Karena memang gagasan itu yang membuat orang bisa akhirnya menentukan pilihan ya Mbak ya. Betul. Bukan hanya figurnya, tapi kemudian idenya itu yang kemudian diberikan. Betul. Oke, kita ke topik yang selanjutnya Mbak Nunung. Ini berkaitan dengan PBDB ya, di mana setiap tahun biasanya setiap tahun selalu berulang, dan biasanya setiap tahun itu mendadak banyak siswa-siswa yang merubah kakaknya begitu. Ya, karena zonasi. Supaya bisa lebih dekat dengan sekolah favorit pilihannya. Ini dianggap sebagai salah satu kecurangan PBDB, tapi mungkin diperlukan adanya sanksi berat kali Mbak ya. Iya, ini di berita ini disebutkan bahwa yang paling banyak mencatatkan kasus itu di Provinsi Jawa Barat ya. Ya, kalau kita lihat menjelang tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru, tidak hanya dinas pendidikan yang keliling-keliling, tetapi juga para wali kota, bupati, bahkan gubernur begitu kan, keliling-keliling untuk harus ngecek satu persatu kasus-kasus yang ada di PPDB. Ini sistem zonasi sudah sekian tahun sebenarnya ya, Egan. Maksudnya memang bagus bahwa ini dipakai untuk pemerataan supaya kualitas sekolah itu tidak terlalu timpang antara sekolah unggulan, sekolah favorit dengan sekolah-sekolah lain. Jadi memang harus juga dibarengi dengan kualitas guru, kualitas pendidik gitu kan. Tidak hanya memaksa siswa mau pinter mau tidak masuk sekolah yang dekat gitu kan. Itu sih. Selain juga karena masih ada tadi Egan bilang, sekolah favorit, sekolah yang kemudian unggulan, itu membuat orang
melakukan berbagai cara karena orang tua pasti berpikir kalau lingkungannya mendukung paling tidak itu membantu anaknya untuk lebih baik gitu kan, untuk belajar lebih baik. Walaupun memang pengajarannya ya kualitas anaknya juga ikut serta dalam sebagai salah satu faktor kan, tetapi kan lingkungan juga mendukung dan itu mungkin yang harus mulai dibereskan gitu kan, meningkatkan kualitas pendidik juga, bagaimana kemudian sekolah menjadi lebih baik gitu ya. Tapi betul bahwa kalau ada kecurangan mestinya tindakannya harus jelas supaya tidak terjadi yang seperti ini. Betul, soalnya yang menjadi korban itu nanti siswa-siswa yang sebetulnya lebih berhak begitu ya untuk mendapatkan sekolahnya karena kemarin banyak viral juga Mbak, ada yang sampai mengukur jalannya secara manual begitu ya, menyusuri jalan supaya kemudian membuktikan kalau jarak sekolahnya lebih dekat. Tapi jangan lupa ada salah satu SD di Solo itu cuma terima 2 murid karena di lingkungannya memang sudah tidak ada yang kemudian tidak di lingkungan permukiman yang padat. Tidak ada cukup banyak anak kecil. Jadi hanya 2? Iya, hanya terima 2 murid. Coba bayangkan, itu juga salah satu hal yang harus menjadi perhatian ya. Iya. Keaktifan pemerintah daerah penting. Kita ke topik berikutnya, Mbak Nunung, ini heboh-heboh kemarin mengenai 27 miliar rupiah yang dikembalikan oleh Magdir Ismail, tapi sampai sekarang belum diketahui ini. Siapa sih pemberi 27 miliar rupiah itu kepada Magdir Ismail? Sosoknya disebutkan berinisial S. Tapi banyak spekulasi Mbak, apakah ini orang benar ada atau enggak, lalu kemudian apa motifnya, lalu kemudian apakah memang betul uangnya itu tadinya dijanjikan kepada Magdir Ismail ataupun kepada kliennya Herman Herman untuk mengurusi kasus perkara dari Herman Herman atau tidak. Nah ini bagaimana Mbak Nunung? Iya, cuma Magdir Ismail yang tahu ya. Dan bagaimana sesudah dia menyerahkan ini kan uang yang cukup banyak ya, yang semua orang pengen lihat 27 miliar seberapa ya gitu ya. Nah selain sesudah penyerahan ini kan juga dilakukan penggeledahan di kantornya Magdir Ismail ya, pemeriksaan juga dilakukan. Bagaimanapun, again kita semua percaya bahwa penyalahgunaan proyek yang begitu besar tidak mungkin hanya 1-2 orang, pasti kemana-mana gitu. Belum lagi ketika mau diusut, kemudian upaya untuk menahannya juga bisa kemana-mana gitu. Itu kan yang disampaikan oleh Magdir bahwa untuk mencegah kasus ini berlanjut gitu kan. Ini sejalan dengan editorial kita sebenarnya. Betul. Kalau misalnya memang betul ada sejumlah uang yang bisa membantu kepengurusan kasus hukum, jangan-jangan memang mafia peradilan itu benar adanya. Nah ini mengantarkan kita kepada topik kita pada hari ini, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Benteng mafia peradilan kemarin sudah resmi ditahan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Sudah ada 2 Sekretaris MA yang terjerat kasus suap ya. 2 hakim agung. 2 hakim agung. 2 Sekretaris MA dan juga ada panitera, ada pihak swasta. Semuanya kemudian sudah pernah tersangkut kasus suap dan kasus korupsi. Ini berarti membuktikan mafia peradilan itu benar adanya. Dan seberapa besar Mbak ini kemudian bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengurusan perkara di MA menurut Anda? Ini kan judulnya Benteng Mafia Peradilan. Harapan kita tentu tidak begitu kan ya. Ini benteng terakhir peradilan kita gitu kan harusnya ya. Jangan sampai menjadi benteng terakhirnya mafia. Kalau dulu kita punya zaman masih bertahun-tahun yang lalu, kita mulai cerita soal Markus tapi nggak pernah ada ya maklar kasus. Masih ingat Egan ya? Atau belum tahu istilah itu? Masih kan karena terlalu muda. Zaman masih wartawan muda. Saya waktu itu maksudnya. Maklar kasus itu rame gitu, ada, tapi memang tidak pernah kemudian mencuat. Sampai kemudian muncullah kasus-kasus dari mulai, sebenarnya bukan cuma kasus Nur Hadi atau ini belakang kan ya. Sebelumnya itu ada kasus-kasus staf dari MA yang kena kasus. Dan kasusnya adalah penyuapan untuk perkara gitu. Jadi waktu itu kita bilang, bener kan ternyata ada maklar kasus, ada mafianya.
untuk peradilan, dan itu bahaya buat kita. Dan yang penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian cara membenahannya gitu kan. Jangan sampai tingkat kepercayaan publik semakin turun kepada tidak hanya kepada aparat penegak hukum tapi juga peradilan. Gitu. Tapi memang upaya untuk melakukan reformasi di tubuh MA ini sudah berlangsung sebenarnya cukup lama ya, Mbak Nunung ya. Mungkin memang diperlukan ada langkah revolusioner begitu ya, langkah terobosan begitu untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap peradilan MA ini. Kalau kemarin itu ketika Hasan Hasbi ditahan, kemudian dimintakan komentar Ketua MA, jawabannya adalah kita serahkan saja pada hukum, bukan? Nah, sebenarnya saya terutama secara pribadi berharap bahwa tidak hanya begitu gitu kan. KY memeriksa secara etika gitu. Tidak hanya sampai di situ, harus ada langkah gitu kan. Nggak cukup ya Mbak Siti ya. Karena menyerahkan kepada hukum ya pasti diserahkan kepada hukum, tidak mungkin tidak gitu. Iya. Tapi kemudian reformasinya itu yang kemudian ditunggu-tunggu ya. Baik Mbak Nunung, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Benteng Mafia Peradilan. Benteng Mafia Peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali dilanda prahara terkait mafia peradilan. Belum lagi hilang ingatan publik akibat vonis pidana 8 tahun untuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati akibat kasus suap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk kasus sejenis. Hasbi yang juga berprofesi sebagai hakim tersebut ditahan terhitung 12 Juli 2023 karena diduga menerima suap 3 miliar rupiah untuk pengurusan perkara pidana di MA. Selain menahan Hasbi, KPK menyita sejumlah kendaraan mewah seperti Ferrari dan McLaren milik hakim pada peradilan agama tersebut. Kasus yang menyeret Hasbi ini merupakan pengembangan dari perkara suap di MA yang sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh. Penahanan Hasbi di samping Sudrajat dan Gazalba semakin menunjukkan mendesaknya reformasi di tubuh MA, baik dalam hal rekrutmen maupun pengawasan perilaku Hakim Agung dan ASN di lembaga tersebut. Apalagi khusus untuk Hasbi, kasus korupsi yang kedua kalinya menimpa Sekretaris MA dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. Sebelumnya KPK juga mencokok mantan Sekretaris MA Nur Hadi untuk kasus sejenis pada pertengahan 2020. Selama ini kinerja MA sudah sering mendapat banyak sorotan dan sinisme dari masyarakat. MA belakangan sering dikritik karena memvonis pidana ringan para pelaku korupsi yang berulang. Sebut saja korting hukuman terhadap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun pada tingkat kasasi. Atau Joko Chandra yang diganjar MA hukuman pidana 3,5 tahun dari sebelumnya 4,5 tahun. Data Trend Vonis Indonesia Corruption Watch atau ICW pada 2021 mencatat setidaknya ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui upaya hukum luar biasa tersebut. Sejumlah aktivis masyarakat anti korupsi sebenarnya berulang kali mendesak agar institusi MA segera melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengatasi problem mafia peradilan ini. Langkah pertama yaitu memastikan integritas hakim baik di MA maupun lembaga peradilan di bawahnya. Selain itu, MA bersama-sama dengan KPK dan Komisi Yudisial diminta berkoordinasi melakukan pemetaan untuk melihat potensi korupsi di lembaga pengadilan sehingga bisa dijadikan rujukan ketika membuat kebijakan terkait pengawasan. Kalangan masyarakat sipil juga meminta ada pengembangan perkara dan menindak seluruh pihak yang diduga terlibat di dalam perkaranya agar pemberantasan mafia peradilan bisa optimal. Bahkan perlu adanya sanksi berat kepada Hakim Agung yang menerima suap saat mengurangi hukuman koruptor. Sebab praktek culas ini sudah sangat mencederai MA dan upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, keinginan publik untuk mengawasi ketat lembaga MA agar bisa mengurangi praktek mafia peradilan ini seringkali seperti dianggap angin lalu.
Para hakim agung dan juga ASN di lingkungan MA sepertinya tidak terlalu peduli dengan kritikan yang menimpa mereka. Mungkin ketidakpedulian ini tidak terlepas dari mental sebagai para aparat yang bekerja di MA. Baik hakim agung maupun ASN seringkali mengklaim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hal ini terutama saat mengambil keputusan, para hakim agung mengatasnamakan Tuhan dan putusan bersifat final serta mengikat. Walaupun faktanya, para aparat negara ini digaji dari uang rakyat yang tentunya butuh pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka. Publik tentu tidak ingin kebobrokan di lembaga pengadil tertinggi ini terus berulang. Dibutuhkan langkah revolusioner dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengakhiri berbagai praktik korup di benteng keadilan terakhir ini. Jika tidak ada tindakan luar biasa dalam membenahi institusi ini, maka hampir dipastikan publik tinggal menunggu dicokoknya sosok-sosok korup lain di lingkungan MA seperti yang menimpa Nur Hadi, Sudrajat, Gazalba, dan Hasbi. Jangan sampai benteng keadilan menjadi benteng mafia peradilan. Capek deh. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia pada hari ini kami telah terhubung dengan peneliti ICW, Kurnia Ramadana melalui sambungan telepon. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kurnia. Dengan ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan, ini berarti sudah ada 2 Sekretaris MA yang terjerat kasus suap. Mas Kurnia, menurut Anda, apakah memang jabatan Sekretaris MA ini merupakan jabatan yang strategis? Jabatan yang paling mungkin untuk melakukan pengaturan perkara di dalam tubuh MA, Mas Kurnia? Iya, tentu kalau kita melihat jabatan sebagai sekretaris, maka yang langsung terfikirkan oleh kita adalah persoalan administrasi kelembagaan. Namun memang 2 orang ini, satu Nur Hadi, kemudian yang kedua adalah Hasbi Hasan ini, itu yang justru melenceng. Mereka disinyalir bisa memasuki ruang-ruang yang harusnya bersifat independen, yaitu penanganan perkara. Karena kalau kita tarik sebenarnya kewenangan mereka, sebenarnya tidak ada memungkinkan yang masuk pada proses persidangan. Misalnya penentuan hakim, dan juga bahkan mengatur putusan dan lain sebagainya. Karena itu sepenuhnya ranah dari Kamar Pengadilan. Maka dari itu, fenomena ini harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan benar-benar memastikan pejabat sekretaris Mahkamah Agung itu adalah pejabat yang hanya akan mengurus administrasi. Dan ini kan terlihat tidak ada perbaikan di Mahkamah Agung. Rentang waktunya juga sebentar dari Nur Hadi ke Hasbi Hasan ini. Demikian. Tapi caranya Sekretaris MA untuk mempengaruhi hakim itu modusnya bagaimana, Mas Kurnia? Ya, kalau kita lihat dari kasus yang menimpa Nur Hadi kemarin, karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, mereka bisa secara langsung masuk dalam proses persidangan, mengatur hakim, sehingga putusan-putusan yang sudah diatur itu dapat menguntungkan orang-orang yang memberikan gratifikasi, memberikan suap kepada mereka. Dan itu sebenarnya modus-modus bukan sesuatu yang baru lagi, namun sayangnya tidak ada pagar yang bisa menghambat tindakan-tindakan korup mereka tersebut. Dan ini lagi-lagi mengurangi citra Mahkamah Agung di tengah masyarakat. Tadi yang seperti diputar di VT Metro TV, berdasarkan catatan ICW, vonis pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung kerap kali rendah kepada koruptor.
Ditambah lagi dengan banyaknya pejabat-pejabat Mahkamah Agung yang bermental korup dan bertindak korup seperti yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian. Mas Kurnia, lalu caranya untuk membersihkan tubuh MA itu bagaimana? Ya, ada banyak cara ya. Misalnya yang pertama, bagaimana memastikan rekrutmen pejabat MA, rekrutmen hakim agung, itu mengedepankan satu integritas. Sehingga ke depan kalau mereka bersidang, publik dapat percaya terhadap yang bersangkutan. Kalau memang mengedepankan aspek integritas di samping aspek kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian Selama yang ini kedua belum adalah dilakukan pengawasan. rekrutmen seperti itu, Mas Kurnia? Iya, kalau selama ini kan klaimnya sudah dilakukan. Tapi kasus-kasus yang menimpa Mahkamah Agung kan membuktikan bahwa ada problem juga dalam aspek rekrutmen. Kemudian yang kedua dalam aspek pengawasan, bagaimana memperkuat badan pengawas dan juga bagaimana memastikan keaktifan dari Komisi Yudisial sebagai pengawas dari eksternal Mahkamah Agung. Dua hal itu kalau terus-menerus diperkuat, maka praktik-praktik culas yang dilakukan oleh pejabat dan hakim agung di Mahkamah Agung tentu dapat diminimalisir. Dan juga jangan lupa, selain Mahkamah Agung, kami juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh berhenti pada orang-orang ini saja. Harus ditelusuri apakah ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam kasus-kasus yang menimpa seperti Hakim Agung Ghazalba, Sudrajat, dan lain sebagainya. Sederhananya penyidikannya harus dikembangkan dan tidak boleh hanya penelusuran tindak pidana korupsinya saja, harus ditelusuri lagi apakah ada potensi tindak pidana pencucian uang yang mereka lakukan. Kalau memang ada, harus diusut lebih lanjut. Mas Kurnia, menurut Anda itu yang selama ini menjadi permasalahan, apakah memang integritas hakimnya yang minim, ataukah memang sistem pengawasannya yang sebetulnya memang tidak berjalan dengan maksimal? Ya, itu kombinasi ya. Satu sisi tidak mungkin sistemnya yang korup, pihaknya berintegritas, dia terlibat kasus korupsi, namun ada keduanya punya irisan, keduanya harus diperbaiki. Bagaimana dalam konteks rekrutmen hakim itu ada partisipasi publik yang masif misalnya untuk memberikan masukan. Masukan itu bukan hanya didengar, tapi masukan itu harus dipertimbangkan. Misalnya ada hakim yang sebelumnya sering memutus ringan pelaku korupsi, itu harus dijadikan catatan dan pertimbangan ketika ingin merekrut hakim agung non-karir misalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, aspek pengawasan harus dibuka selebar-lebarnya pintu bagi Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dan sanksi yang dapat dijatuhkan juga jangan sampai sanksi-sanksi yang tidak berorientasi pada pemberian efek jera. Gitu. Mas Kurnia, selama ini yang melakukan pengawasan terhadap hakim MA itu siapa sih? Apakah kemudian ada yang bisa mengatur hakim MA ataupun panitera maupun sekretaris ini melakukan pertemuan dengan siapa, lalu kemudian berhubungan dengan siapa? Ada tidak kemudian yang bisa melakukan pengawasan sampai sekecil itu begitu? Iya, yang pertama yang melakukan pengawasan itu ada Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA. Kemudian yang kedua secara eksternal ada Komisi Yudisial. Tentu kita memahami keterbatasan dari dua lembaga pengawas itu. Tidak mungkin juga mereka semacam quote and quote mengkafling seluruh hakim dan tahu 24 jam bagaimana kehidupan mereka. Namun ada sistem-sistem yang bisa dibangun untuk misalnya membatasi komunikasi dan pertemuan antara hakim yang menangani suatu perkara dengan pihak-pihak terkait. Bagaimana memastikan juga yang seringkali terjadi, pintu masuk suap itu justru datang dari panitera. Misalnya panitera membagi-bagikan uang kepada hakim. Nah,
hal-hal itu, pertemuan-pertemuan kan bisa diminimalisir. Sekalipun tidak bisa 100%, tapi bisa dibatasi. Misalnya kalau ada kasus-kasus yang berjumlah kerugian negara yang besar, mendapatkan perhatian masif oleh publik, dilakukan oleh pejabat publik, kan tidak salah juga jika kemudian Komisi Yudisial mengawal proses sidangnya. Baik. Sehingga dapat ditindaklanjuti jika memang ada potensi penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh misalnya dalam oknum persidangan, hakim, penuntut umum maupun panitera. Demikian. Baik, Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Kurnia. Bersajian kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan kembali usai headline news pukul 7. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan langsung menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, salam sehat Pak Yunus. Kami memberikan pendapat bahwa seyogyanya mereka ini saya sebut juga instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, oknum-oknum pejabat yang bekerja di sana, seyogyanya mereka harus menjadi benteng peradilan, pelaksanaan peradilan. Janganlah mereka menjadi pemain yang tidak baik. Nah, saya mohon izin sekali, walaupun kami di pelosok Kalimantan Utara karena diminta pendapat, maka kami menyarankan demi baiknya Indonesia ini supaya segera direkrut baru, dan sebagaimana biasa harus ada rekrutmen yang baru dan memang ada pernyataan khusus supaya betul-betul melaksanakan jabatan yang diberikan, bukan untuk mencari kekayaan. Siapa yang tidak mau kaya? Kan jelas sudah gaji sekian, bisa kita hitung. Tapi kalau ada hal-hal yang menyelinap masuk, menyuap dan lain sebagainya, kasihanlah Indonesia ini, bagaimana kita bisa membangun dengan baik. Sementara, mohon maaf kalau saya bicara dari Kalimantan Utara, kami ini provinsi terbaru lah untuk di wilayah utara perbatasan Malaysia. Ini perlu banyak membangun. Kalau bisa dana-dana yang dipakai menyuap apa segala itu, supaya tidak dilaksanakan seperti itu lagi, dan dana harus membangun, khususnya mohon izin daerah kami, karena kami ini adalah di batas Indonesia Malaysia. Kita mau Indonesia ini lebih bagus, dan ada pembangunan IKN yang sangat membutuhkan anggaran, dan jangan main-main. Kalau sudah negara, pemerintah Republik Indonesia menetapkan itu, mari kita sehati sepikir untuk membangun dengan baik. Jangan ada yang iri hati. Nah, untuk itu kalau ada kasus-kasus seperti itu, akhirnya membuat si koruptor akan lebih leluasa untuk berkorupsi, karena bisa disuap orang penegak peradilannya. Mohon izin, ini yang kami sampaikan sehubungan dengan kami diminta pendapat. Sukses selalu untuk Indonesia, tetap cinta NKRI, kedepankan kebersamaan, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor.
Selanjutnya ada Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya. Salam sehat selalu. Silakan Pak John. Ya, ini kita tidak pernah berhenti masalah korupsi ini, mafia di mana-mana. Jadi mafia pertanahan, lah, mafia macam-macam mafia pajak, ini lagi mafia peradilan. Jadi begini, Mas. Kita ini apakah memang ada nawaitu atau niat baik ya yang mengelola bangsa ini, negara ini untuk kebaikan dengan sesuai slogan ya untuk memperbaiki harkat dan martabat bangsa ini, perekonomiannya apanya. Jadi kalau itu dipertontonkan ini dalam 3 tahun aja 2 orang sekretaris Mahkamah Agung. Jadi Agung ini kan udah yang sangat tinggi ini Mas Kevin ya, tapi kelakuannya kayak itu, seperti itu. Jadi tidak ada institusi negara yang bebas pada mafia ini, bebas pada korupsi. Maka itu kita berharap 2024 depan ini ya perubahan ini ya kita wujudkan mudah-mudahan ya. Ada arus perubahan ini harus kita wujudkan. Kalau tidak begini terus kacau, hancur republik ini. Ya, jadi saya agak sedih betul lah makanya. Ya, hari-hari kita disukui. Syukur alhamdulillah nih Metro TV ini yang selalu membuka ke masyarakat. Baru tahu semua seantero Indonesia ini bahwa ada mafia ini, mafia itu, mafia itu. Kalau tidak kan ditutup-tutupi. Ya mudah-mudahan ya dengan ke depan ini kita berharap kalau di tahun ini kita tak bisa berharap Kevin. Tapi 2024 dengan kepemimpinan baru mungkin baru kita berharap. Ini akan jalan di tempat kalau kita tengok. Ya, itu aja yang kita urus. Kita apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam. Selanjutnya ada Pak Bion dari Mataram. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Bion. Ya, baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi Mas Kevin, Mbak Nunung. Ya. Jadi begini. Korupsi itu adalah bagian daripada musuh rakyat, di mana extraordinary crime menjadi persoalan negara yang sangat luar biasa untuk kita selesaikan. Kehilangan integritas hakim menjadi menarik dalam proses penegakan law enforcement. Dan ini bertentangan dengan judicial of judicam. Dalam konteks ini, maka Komisi Yudisial untuk segera melakukan proses pengawasan terhadap institusi kehakiman kita, baik itu di tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK. Kebetulan saya seorang lawyer, Kevin dan Mbak Nunung, jadi nggak ada lawyer yang berani ngomong seperti ini, hanya Bion dari Mataram yang berani ngomong seperti ini, kata saya aktivis Mas Kevin. Nah, jadi dalam konteks ini, beberapa institusi negara, tidak saja kehakiman, DPR, kementerian, dan lainnya, menjadi polarisasi terhadap produk kejahatan negara di lembaga itu. Maka, penegakan law enforcement menjadi menarik. Percepatan upaya pemberantasan undang-undang terhadap aset ini, DPR segera untuk membahas terhadap rancangan undang-undang terhadap aset untuk perampasan aset. Itu satu. Lalu yang kedua, Mas Kevin, Mbak Nunung, kenapa sih kita Indonesia ini kita melihat korupsi ini sudah menjadi budaya latah bagi anak bangsa? Ini contoh kehidupan yang tidak baik bagi bangsa kita. Nah maka dalam hal ini pemerintah, DPR, yudikatif untuk memberikan suri tauladan yang terbaik bagi negara untuk bisa keluar dari pidana korupsi tentunya, dan termasuk penegakan hukum. Saya sedikit menarik dengan KPK. Selama ini KPK bekerja keras sudah untuk bagaimana melakukan OTT, tapi penegakan hukumnya yang lemah. Sekali lagi saya katakan penegakan hukum yang lemah, yaitu di sana kan di KUHAP diatur. Tapi selama ini saya hadapi sebagai seorang lawyer yang selalu bergelut tentang pidana korupsi, jaksa ini tidak pernah berani menuntut hukuman mati. Ini persoalannya. Mereka hanya menuntut 10, 15, 20 tahun. Yang terakhir, Mas Kevin, ini Panji Gumilang ini menarik ini sebenarnya. Pintu masuk untuk memberantas
pidana penggelapan aset dan lainnya kepada seluruh pondok di Indonesia. Ya Bang Mahfuz untuk segera tim yang dibentuk kemarin penegakan reformasi hukum itu untuk memberangus terhadap pondok-pondok yang ada di seluruh Indonesia. Ini banyak sekali terjadi penggelapan, penipuan dan sebagainya. Pak Bion dari Mataram kami sudah menangkap poinnya. Mbak Nunung dari telepon kita pada pagi hari ini semuanya menyatakan kekecewaannya ya terhadap pengurusan perkara di MA. Kita pun kecewa. Kita juga kecewa, Mbak Nunung. Ada banyak mafia, tidak hanya mafia di peradilan, tapi udah banyak-banyak mafia-mafia lain yang juga menjadi pencermatan, mafia pajak, mafia tanah dan sebagainya. Perlu adanya peran dari institusi negara lainnya yang lebih punya peran yang lebih maksimal supaya kemudian baik itu DPR maupun Komisi Yudisial. Ya, bagaimana Egan, Mbak Nunung? Kalau kita membaca ada survei dari LSI tahun ini juga yang dari 10 sampai 17 Februari lalu, itu tren kepercayaan terhadap lembaga yang paling tertinggi itu adalah tentara. Kemudian di paling bawah adalah partai politik. Oke. Kira-kira pengadilan ada di mana? Ada di nomor 3, bukan dari atas sih, dari bawah. Jadi ada partai politik, ada DPR, kemudian baru pengadilan, sesudah itu baru kejaksaan, kemudian dari bawah ya saya menyebutnya ya, KPK, kepolisian, presiden, dan kemudian TNI. Jadi saya membayangkan alangkah, kan pengadilan itu terakhir ya. Harusnya dia lebih dipercaya semua orang karena dia posisinya terakhir di ujung gitu kan. Tapi ini masih agak di bawah kalau saya bilang ya gitu. Nah, kalau bapak-bapak tadi menyebutkan bahwa semuanya pasti kecewa, iya betul. Pak Yunus Ruat menyebutkan bahwa perlu rekrutmen orang dengan integritas yang baik kalau kita sebut begitu ya. Karena bagaimanapun dana yang dipakai untuk korupsi ini akan kebocoran kemana-mana itu lebih baik dipakai untuk pembangunan. Bayangkan kalau dana itu dikumpulkan yang untuk korupsi, yang untuk sebagian orang itu dipakai untuk membangun, itu akan lebih mempercepat kemajuan kita, itu salah satunya. Saya sepakat tentang itu. Tetapi kemudian persoalannya adalah bagaimana caranya gitu kan. Bagaimana caranya mengatasi ini korupsi terutama di MA gitu ya, yang kita sedang bahas sekarang, karena korupsinya ada di mana-mana, itu yang jadi soal kan. Itu. Kalau misalnya sampai lembaga peradilan adalah 3 yang terbawa, berarti publik ini sudah ekspektasinya rendah ya Mbak ya, paling tidak menganggap bahwa lembaga peradilan itu tidak bisa dipercaya untuk menangani kasus hukum ataupun perkara yang mungkin berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Ya, seperti Pak Bion tadi sebutkan ya, ketika kemudian sudah ada di kejaksaan, sudah ada di pengadilan, sudah ada di KPK, kemudian di kepolisian, buntutnya ketika masuk pengadilan jadi bisa berbeda gitu kan. Ya, tadi yang kalau Mas Kurnia menyebutkan putusan kepada kasus korupsi yang rendah gitu kan, masa putusannya yang makin rendah, itu sesuatu yang harus menjadi perhatian semua pihak gitu. Mereka yang memutus rendah harus diwaspadai gitu. Buat saya memutus rendah atau tinggi mungkin tidak masalah kalau tidak ada sesuatu yang buruk di belakangnya, tidak ada sesuatu yang kotor. Kalau tidak ada suap menyuap di belakangnya untuk membuatnya menjadi rendah, mungkin kita bisa bicara tentang kemandirian hakim begitu kan. Tetapi kalau itu kemudian dicampur dengan terungkapnya berbagai soal suap menyuap untuk memperlancar dan mempengaruhi putusan hakim, itu soal yang berbeda gitu kan. Jadi bagaimana caranya kemudian menyelesaikan itu, bagaimana caranya kemudian mengurangi suap menyuap atau jual beli putusan ya, kalau boleh kasar kita sebut begitu ya, jual beli putusan, maklar kasus, mafia peradilan. Bagaimana caranya mengurangi itu yang tadi Mas Kurnia bahas, kalau tidak salah nih ya, disebutkan bahwa bagaimana memutus komunikasi, memutus komunikasi, lebih banyak memutus komunikasi. Kalau bukan hanya kalau hakim saja
tidak mempan artinya ada orang lain di luar hakim yang bisa kemudian jual beli dan mempengaruhi putusan, maka pemutusan komunikasi itu harus berjalan sampai ke posisi bawah. Kita waktu itu ingat pajak kalau tidak salah sudah melakukan ini, artinya mengurangi komunikasi antara pembayar pajak dengan aparat perpajakan, aparat pajak gitu. Itu mengurangi potensi gitu kan. Paling tidak memperkecil celah untuk terjadinya suap menyuap, karena interaksi antara orang dan orang sudah terbukti memunculkan banyak soal di situ. Nah, bagaimana kemudian memutus interaksi itu, dan kemudian misalnya tadi kalau Mas Kurnia menyebutkan bagaimana supaya Sekretaris Mahkamah Agung tidak bisa campur dalam penentuan hakim dan sebagainya, dan tidak bisa campur dengan kamar hakim ini gitu. Itu juga satu soal yang harus kita. Kita jeda dulu, Mbak Nunung. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikutnya. Baik, bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, tadi dari usulan Mas Kurnia harus ada dua hal ya yang kemudian bisa melakukan perubahan di tubuh MA. Yang pertama adalah melakukan rekrutmen dengan integritas, lalu kemudian memperkuat pengawasan dari pihak luar, komisi yudisial begitu untuk melakukan pengawasan. Komisi yudisial dan kemudian pengawasan MA, badan pengawasan MA begitu ya. Jadi saya bisa menangkap Mas Kurnia, mungkin pengawasannya lebih jauh gitu, tidak hanya sekedar kemudian ketika ada kasus seperti Hasan ini, kemudian langsung dibawa ke komite etik di sidang etik. Tidak begitu gitu, tetapi ketika kemudian ada satu kasus sedang berjalan di kejaksaan ataupun di KPK, dari situ sudah mulai badan pengawas ini sudah mulai bekerja gitu kan, dari awal sudah ketahuan gitu. Itu mungkin akan bisa jadi, semoga ya, bisa jadi lebih memperkecil kemungkinannya kong kali kong gitu kan. Termasuk kemudian rekrutmen ini sama seperti pemirsa kita tadi kan. Bagaimana rekrutmennya supaya mencari orang yang integritasnya bagus gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah ketahuan memvonis tindak korupsi dengan masa tahanan yang rendah, yang sebentar, itu juga harus diwaspadai, harus lampu kuning buat mereka yang merekrut gitu kan. Itu salah satu hal. Mereka ya betul sih, integritas satu hal, dan kemudian bagaimana menutup kemungkinan komunikasi tadi yang juga disebutkan Mas Kurnia, dan kemudian juga sistem pengawasan yang lebih dalam gitu ya, lebih kuat gitu. Semuanya kan usaha ya. Ya lebih baik berusaha daripada tidak berusaha begitu kan. Kalau tidak berusaha akan makin menjadi-jadi. Tapi ini usaha. Bagaimanapun mungkin kita tidak akan 100% menjadikannya nol dalam tempo singkat gitu ya Egan ya, tetapi memperkecil peluang itu akan memperkecil juga kemungkinan kong kali kong gitu. Itu bayangannya secara teoritis begitu. Ya. Menilai seseorang memiliki integritas atau tidak kan juga sulit ya Mbak ya sebetulnya. Bagaimana kemudian kita bisa tahu dari awal ini orang punya integritas atau tidak. Semakin kemudian banyak kasus-kasus yang menimpa MA kan membuat kita semakin kangen begitu ya dengan almarhum Artijo Alkostar begitu ya, ketika kemudian ada dia ketika waktu itu MA menjadi peradilan yang sepertinya ditakuti oleh orang yang mau mengajukan perkara ke MA. Nah, untuk menemukan orang-orang seperti Artijo kan tidak mudah ya Mbak ya. Melihat ada orang punya integritas atau tidak itu sudah cukup susah dari awal, lalu kemudian membangun sistem pengawasan yang juga cukup ketat itu juga tampaknya juga sulit untuk dilakukan. Langkah-langkah terobosan yang mungkin bisa dilakukan pun itu bentuknya seperti apa itu tampaknya juga belum ditemukan ya Mbak ya. Bagaimana kemudian kita bisa mereformasi tubuh MA karena memang belum ada langkah terobosan yang dirasanya belum dilakukan sampai saat ini, bukankah begitu? Iya, tadi saya sebut ketika dia sampaikan soal Hasan Hasbi begitu ya namanya. Di
disebutkan bahwa ya serahkan pada hukum, sudah pasti sedang diproses hukum sekarang gitu kan. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian diminta kepada lembaga Mahkamah Agung, langkah selanjutnya apa gitu, apa kemudian upayanya gitu kan. Ini sudah jelas, bahkan sudah sampai Hakim Agung yang kena 2 gitu kan. Sekretaris MA itu posisinya juga untuk membina hakim-hakim, dan itu bisa bahaya gitu kalau kemudian tempat yang untuk membina saja kemudian kena, itu kan bahaya. Salah satu yang kemudian saya sebut tentang ada statement dari Pak Alexander Marwata ini ya, bahwa salah satu hal yang kemudian mungkin bisa juga mengurangi peluang adalah meletakkan orang di posisi di satu jabatan itu tidak terlalu lama. Ya, harus segera dipindah gitu. Kalau sekretaris MA jangan lama-lama, harus segera pindah. Orang yang mengadili A itu juga harus segera pindah. Rotasi cepat itu menurut Alexander Marwata akan mengurangi keterikatan orang dan mengurangi kemungkinan lebih banyak lobby itu kan, ya itu mungkin bisa jadi satu hal. Ya, tapi kalau bicara mengenai dari tubuh MA sendiri, tampaknya kok belum ada niat begitu ya di tubuh MA sendiri untuk melakukan reformasi di dalam lembaga peradilannya sendiri nih. Jadi belum kelihatan nih, Mbak Nunung, apakah memang MA mau punya niat untuk mereformasi atau tidak, karena hasilnya itu terlihat masih ada saja kasus-kasus suap yang kemudian menimpa tidak hanya Hakim Agungnya, sekretarisnya terkena, panitirannya juga kena, yang berperkara juga kena semua begitu. Nah, berarti kan memang terkesan belum ada niat sebetulnya dari Mahkamah Agung sendiri untuk merubah dirinya begitu, Mbak. Iya, mau tidak mau ada satu hal yang dari MA, ada satu hal desakan dari KY mungkin akan membantu gitu kan ya, untuk kemudian segera MA melakukan sesuatu. Egan, korupsi ini masalah yang besar di kita gitu kan. Tadi disebutkan oleh pemirsa kita, ada mafia peradilan, ada mafia apalagi pajak, tadi ada mafia pajak, apapun lah. Artinya korupsi ada di mana-mana gitu kan, disebutkan. Jadi coba bayangkan, kita tadi bicara soal PDBB, penerimaan peserta didik baru. Nah, itu saja kemudian ada yang nyuap. Bayangkan kalau anak-anak kita sudah tahu bahwa dia masuk ke satu tempat menyuap, dan itu anak-anak itu menganggap itu biasa. Terbayangkah nanti ke depannya dia akan merasa biasa untuk menyuap? Itu juga satu hal yang kecil saja, Egan, gitu kan. Jangan biasakan menyuap gitu kan. Jangan mendidik anak kita untuk menyuap gitu kan. Ketika kita mau anak kita di tempat A atau bermain curang lah gitu kan. Memindahkan anak, memindahkan ini, pindah kakak. Itu salah satunya. Kalau pindah kakak, satu kakak bisa 20 anak berderet di situ dan semuanya sekolah, itu juga satu soal gitu kan. Jadi kecurangan mendidik anak kita untuk jujur itu hal yang penting. Itu jauh sekali. Mungkin tidak akan langsung berasa, tetapi bisa kita bayangkan kalau dari awal generasi di muda kita seperti itu, bagaimana kemudian ke depannya. Ini ya MA ujungnya saja gitu kan. Kita tetap berharap bahwa sebagai benteng terakhir peradilan, benteng terakhir keadilan, mestinya jangan sampai menjadi bentengnya mafia peradilan. Oke, baik. Mbak Nunung, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pemirsa, publik tentu tidak ingin kebobrokan di lembaga pengadil tertinggi ini terus berulang. Dibutuhkan langkah revolusioner dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengakhiri berbagai praktik korup di benteng keadilan terakhir ini. Jika tidak ada tindakan luar biasa dalam membenahi institusi ini, hampir dipastikan publik tinggal menunggu dicokoknya sosok-sosok korup lain di lingkungan MA, seperti yang menimpa Nur Hadi, Sudrajat, Gazalba, dan Hasbi. Jangan sampai benteng keadilan menjadi benteng mafia peradilan. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.